balik lagi bersama aku. Ini kita mau mewawancarai Bapak Utuy Tatang Sontani mengenai berita-berita yang sedang beredar, isu-isu miring dan negatif tentang pesantren terbesar di Asia, yaitu Mahat Al Zaitun. Baik Bapak Utuy Tatang Sontani, apa kabar? Sehat. Ini saya mau menanyakan sedikit tentang isu-isu miring yang sedang ramai di sosial media dan sudah masuk ke televisi. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang isu-isu yang beredar saat ini? Saat ini Al Zaitun jadi viral. Artinya orang harusnya semakin pintar dengan viral itu, semakin mengenal, semakin mengetahui. Ya intinya tabayun. Intinya orang tuh mengenal berarti tahu bagaimana yang sebenarnya. Kalau orang pintar, kalau orang tabayun, orang ilmunya pengen berkembang, ya berkunjung sehingga tahu yang sebenarnya. Kalau orang pikirannya cepat, orang pikirannya pendek, orang gampang terprovokasi dengan hal hari ini terjadi, ya udah akan tergiring opini. Ya, makanya yang lagi hari ini viral, orang bisa memutuskan cuman lewat TikTok, cuman lewat berita yang belum full, ya kan gitu. Itu makanya gampang terbawa. Kalau saya sendiri, karena saya mempunyai anak 4 di Al Zaitun dan keluarga saya buktinya, kan begitu. Kalau orang lain kan nggak tahu, ya hanya berdasarkan berita yang negatif, ya udah terbawa opini, akhirnya terjerumus, terbawa isu, akhirnya menjadikan fitnah dalam dirinya, sehingga fitnah itu disebarluaskan. Waduh, itu udah bahaya itu. Orang yang belum tahu difitnah disebarluaskan. Nah, itu mana penyebar luas fitnah. Kalau dalam Al-Quran fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, yaitu. Tuh jelas. Itu ya, itu dulu. Oke, ada beberapa poin yang harus saya tanyakan tentang isu-isu itu. Ada tentang azan memakai gerakan. Bagaimana menurut Bapak? Azan itu kan intinya mengajak orang sholat. Coba kalau lihat dalam film-film perjuangan Islam zaman dulu, coba kalau diperhatikan, kalau film-film zaman dulu ya sama. Jadi artinya itu menggelorakan semangat, ya. Kalaupun hari ini ada azan, mengajak bersemangat, kan gitu. Itu aja. Terus poin yang kedua tentang pada saat soal Idul Fitri, ada orang yang beragama lain yang di depan, terus ada cewek juga yang di depan. Nah, kalau pemahaman saya, yang wujudnya Islam itu rahmatan lil ke ranah itu, karena ya mungkin ilmu saya belum sampai. Tapi kalau udah sampai ya pasti punya dalil, pasti punya pemikiran lain, ya. Jadi kalau orang yang ilmunya udah nyampe ya pasti akan tahu tuh masalah sholat itu. Ini bukan masalah sah enggak sah, karena itu memang tidak ada hukum yang melarang itu, enggak masalah. Udah, itu aja. Terus poin yang ketiga ada yang menuliskan bahwa zina di Al Zaitun itu terselesaikan dengan membayar 2 juta rupiah. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau itu jelas ngawur. Berarti ya itu yang itu tadi fitnah yang menyebar luaskan itu, ya itu perlu diusut. Makanya itu harus dipertanggungjawabkan. Yang menyebar itu siapa? Ya udah diproses aja. Gampang kan kalau hari ini ngomong Indonesia itu bernegara hukum. Orang yang menyatakan itu tinggal dipanggil, buktikan. Kalau tidak dibuktikan, ya itu yang harus diburu, itu yang harus dihukum, itu yang harus dipidana, ya kan gitu. Nah, itu tadi kaitannya sama fitnah. Jadi menjatuhkannya, ya masa iya namanya pesantren kok jinah dibayar dengan itu. Auzubillah min dalik. Ya itu jelas, ya. Berarti tidak pakai ilmu. Ya fitnahnya sangat jelas itu, ya. Ya tinggal dibuktikan aja, ada buktinya, dimasukin ke ranah hukum, ya kan, dibuktikan. Kalau nggak terbukti, ya itu tuntut balik aja orang yang menyatakan itu, karena nggak punya dasar. Ya kalau ada dasarnya ya tinggal dibuktikan.
Itu namanya ngomongin hukum. Ya. Terus ada poin terakhir yaitu tentang Al Zaitun menyanyikan lagu Yahudi yang lagunya Shalom, itu bagaimana menurut Bapak? Kalau orang ilmunya belum nyampe, ya miring mikirnya. Kalau yang udah nyampe, coba ada kiai, haji yang memang ilmunya udah nyampe, banyak juga yang berpendapat itu kan salam. Salam itu sama dengan assalamualaikum, salam sejahtera. Kalau dalam orang Jawa kulunuwun, kalau bahasa Sunda punten, kan gitu. Salam sejahtera. Kalau di sana salam alaihim itu artinya ya sama juga, kan begitu. Kenapa dipermasalahkan? Itu kan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yahudi. Ya, bahasa Yahudi, Nasrani, ya itu semuanya ada di Al Zaitun tuh komplit, ada mau apa aja ada. Itu namanya kan motonya pusat pendidikan dan kebudayaan, toleransi, perdamaian. Semuanya ada, ya, tidak tertuju pada satu, ya. Pola pikir itu plur, banyak, ya, banyak sekali. Makanya orang akan tahu nanti, akan terbuka. Ya karena ilmunya belum nyampe, ya udah taunya itu udah Yahudi. Itu. Ya Bapak, pesan untuk netizen? Ya, untuk netizen semua, pandai-pandainya dalam mencari berita. Ya, budayakan budaya yang positif. Hari ini negara kita rusaknya itu salah satunya karena orang lebih mudah terprovokasi, yang negatif terus dibesar-besarkan, tapi yang positifnya dihilangkan. Ya, sesama netizen semua, berlakulah yang positif sehingga nanti negara Indonesia itu kuat. Kalau udah positif, orang semuanya berpikir positif, ya udah akan keluar positif. Tapi kalau orang berpikir negatif, di benaknya akan terus negatif. Ya, kayak lalat sama apa yang suka mengisap madu itu? Lebah. Nah, itu ibaratnya kalau dalam binatang, kenapa dalam Al-Quran itu ada dua, lalat sama lebah. Kalau lalat itu dikasih yang bersih-bersih nggak mau, yang dilihatnya sampah. Kalau lebah pasti yang dicarinya madu, pasti yang dicarinya kembang bunga yang bagus-bagus. Itu antara dua itu pemikiran, itu manusia itu ada begitu. Kalau dalam pikiran negatif pasti akan negatif terus, mau dikasih positif enggak, karena itu dah ya akan merusak energinya. Tapi kalau berpikiran positif akan positif terus, dan itu dalam pribadinya akan berlaku positif. Itulah energi positif yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang positif. Itu aja. Baik, terima kasih. Semoga masalah ini cepat selesai. Semangat.